beberapa poin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Faisal sama Pak Hendrawan. Tadi Pak Hendrawan catatannya mungkin pertumbuhan industri kita masih rendah, inflasi terjaga walaupun sebenarnya utang kita bertambah ya. Kemudian juga ada transformasi infrastruktur dan banyak lain sebagainya. Nah, kalau catatannya Bang Ngabalin, apa capaian 10 tahun ekonomi di Indonesia? Terima kasih ya. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena memang agak sedikit bertumpuk sedikit acara, jadi kita agak telat. Bang Sarman ya, Bang Faisal dan Prof. Begini, ketika orang bicara tentang ekonomi dalam sebuah negara berkembang, maka yang paling pertama itu adalah orang memastikan tentang stabilitas politik dalam sebuah negara. Kita mesti sepakat dulu di posisi ini. Karena itulah maka kepastian terhadap maju tidaknya perkembangan ekonomi, industrialisasi, hilirisasi yang dicanangkan yang tadi Bang Faisal berulang-ulang sebut. Saya sedikit tadi ada insight dari Profesor juga mengenai mungkin APBN, utang dan lain-lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepastian terhadap situasi keamanan Republik. Kita ingat betul bahwa Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala memulai pemerintahan itu tidak seperti nanti Presiden Prabowo dan Gibran memulai sebuah pemerintahan. Karena ada sustainable government, sustainable program, sustainable pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, pada posisi inilah dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan apa yang saya sebut dengan situasi keamanan dan yang kedua adalah situasi politik. Itu sebabnya ketika situasi keamanan dalam negeri dan situasi politiknya dia stabil, maka tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu dia terwujud. Oke. Artinya sekarang kondisi kita tidak stabil. Tidak, justru saya mau kasih tahu bahwa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah poin-poin yang memberikan harapan terhadap masa depan perkembangan ekonomi yang stabil bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Karena itulah ketika tagline melanjutkan pemerintahan yang stabilitasnya dijamin dari sisi ekonomi dan sisi politik, selesai urusannya. Kita punya harapan besar terhadap pemerintahan baru. Ada satu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah foreign direct investment. Bapak ingat betul itu ketika orang bicara tentang investasi sebuah negara, maka Presiden Joko Widodo mencanangkan foreign direct investment. Ya, tapi kan di awal Pak Presiden kan memang sudah menargetkan dalam 10 tahun atau mungkin 5 tahun periode pertama, 5 tahun periode kedua sudah menargetkan beberapa targetnya misalnya kayak pertumbuhan ekonomi 7% dan lain sebagainya. Nah, untuk 10 tahun ini capaian yang sudah didapatkan. Oh iya, ini catatan tadi saya bilang sama Profesor bahwa apa yang menjadi catatan dari kantor staf Presiden seperti yang diperintahkan oleh Pak Muldoko, baik di kedeputian 4, kedeputian 5 dan kedeputian 3 itu tidak akan mungkin meleset. Bahwa hari ini capaian-capaian yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, iya. Tapi setiap pemerintahan itu kan dia punya planning, dia punya perencanaan, dia punya kepastian terhadap target-target yang dicanangkan itu kan bukan saja di pemerintahan Indonesia. Hampir lebih dari 382 negara kan mengalami selisih terhadap capaian-capaiannya. Kita di parlemen umpamanya ya, waktu 2004-2009, target-target anggaran pendapatan belanja negara itu kan dia terjadi sangat miring. Tapi karena apa terjadi? Karena dua hal tadi, situasi ekonomi, situasi politik, dan situasi keamanan negara itu terjamin. Di 10 tahun terakhir ini bagaimana capaian? Stabil, kita bisa lihat kan. Bisa dibilang iya, stabil, umpama dari sisi semuanya. Infrastruktur. Oke. Orang di Jayapura, di tempat kami, tempat ibu saya, tempat kami di Jayapura dan Fak-Fak. Infrastruktur mulai dari airport, mulai dari jalan di Tanah Jawa, dari seluruh tol di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang nyata dan tidak akan mungkin bisa bergeser. Orang tidak bisa berspekulasi dengan kemajuan-kemajuan infrastruktur yang akan menunjang apa yang tadi dibilang oleh Bang Faisal itu, bagaimana tahapan-tahapan menjalankan ekonomi, program hilirisasi dan lain-lain sebagainya. Baik. Jadi saya mau bilang bahwa karena 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini membuka mata dan pikiran serta hati kita dari sebuah perjalanan panjang pemerintahan yang kita telah lewati. Bagaimana keberanian dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan itu membuat kita semua tercengang.
termasuk hari ini dengan pembangunan IKN. Oke, itu baik. fakta ya Prof. Berarti ya. Pak Ngabalin bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun ini bisa dikatakan stabil, begitu? Iya, karena target-targetnya boleh memang dari target yang kita sebut dengan sekian persen targetnya ini. Tetapi kan semua program-program itu berjalan dengan mencapai hasilnya ada. Secara umum bisa dikatakan stabil. Pak Hendrawan mungkin bisa ditanggapi, tapi usai jeda berikut ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Dibilang puas ya nggak puas gitu ya, dibilang nggak puasnya kurang bagus lah gitu. Soalnya kita kalau dagangan istilahnya kalau dinaikin kita sepi, ya kan? Kalau mau diturunin harganya kita rugi. Terus gimana dong gitu kan? Sebetulnya sih belum begitu puas ya. Awal-awal menjabat sih 5 tahun Jokowi menjabat masih enak ya. Maksudnya pembangunan merata di mana-mana sampai di Papua di mana-mana gitu. Cuma kok periode kedua ini Jokowi menjabat, mulai tuh harga-harga bahan pokok udah mulai naik, mulai dari kelangkaan minyak, terus harga beras juga sempat melambung tinggi, terus bahan-bahan pokok lainnya juga gitu. Nah bagi saya cuma seorang karyawan dan udah berumah tangga jadi berasa juga sih sebetulnya ya gitu. Saya sebagai masyarakat kurang puas ya dengan kinerjanya Jokowi karena sembako masih mahal. Apa-apa pokoknya mahal, terutama dengan pekerjaan ya, orang yang baru lulus kuliah, untuk mencari pekerjaan juga susah. Ya kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan ya, secara umum ya kondisi ekonomi kita bisa dikatakan stabil. Tapi tadi kita dengarkan bersama sejumlah masyarakat ya mengatakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi, terutama susah mencari kerja, kemudian harga bahan-bahan naik yang membuat omsetnya kemudian menurun. Kalau Pak Hendrawan sendiri bagaimana melihatnya? Jadi saya kira Putri dalam manajemen pembangunan itu berlaku prinsip ya, good is not enough when better is possible. Ya, better possible. Jadi baik itu tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan. Itu sebabnya yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Ngabalin tadi itu betul. Bahwa prakondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tadi stabilitas politik dan keamanan yang baik, ya, infrastruktur yang memadai, birokrasi yang action oriented dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tuntutan dan harapan masyarakat dari waktu ke waktu ini kan semakin besar, ya. Kita ingin agar Indonesia bisa muncul sebagai negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap. Dan untuk itu memang rumus matematiknya sederhana. Kalau di sini ada papan, saya akan tunjukkan dengan mudah, secara matematis. Jadi memang kita harus mencapai 7% sampai 8% agar tahun 2045 income per kapita kita di atas 12.000 US dollar per kapita, ya. Nah, tadi masyarakat tadi mengatakan sekarang pengangguran begitu besar. Benar. Ya. Sektor informal yang tadinya 57% meningkat menjadi 60%. Oke. Susenas bulan Maret yang lalu menyatakan ada 8,5 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan dengan daya beli. Daya beli kita harus dipompa lagi melalui berbagai kebijakan, misalnya cash for works, uang dengan imbalan kerja misalnya, ya. Inovasi-inovasi seperti ini termasuk pemanfaatan dana desa untuk hal-hal yang lebih produktif, pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang disebut better spending, ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak, kalau anggaran kita habis untuk hal-hal yang seremonial, protokoler, formalitas birokrasi dan seterusnya, efek ke masyarakatnya tidak besar. Padahal dalam kondisi di mana APBN cekak seperti ini, ya meskipun kita terus berusaha memainkan pita defisit, pita defisit kita mainkan, malah mungkin rasio utang juga akan kita mainkan, ya karena Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003 masih memungkinkan kita untuk sebenarnya berutang. Jadi maksud Anda beban belanja APBN itu yang paling besar adalah untuk birokrasi, kementerian lembaga seperti itu? Itu maksudnya? ada indeks-indeksnya semua. Berarti memang itu lebih besar? Di Komisi 11 setiap kali kami rapat dengan mitra, itu kami meminta, coba mari kita hitung berapa anggaran yang betul-betul dirasakan manfaat oleh masyarakat, bukan oleh jajaran birokrasi saja. Prioritasnya harus diperhatikan. Tentu Putri dan teman-teman semua, kita mensyukuri bahwa di tengah-tengah turbulensi ekonomi,
di tengah-tengah situasi geopolitik yang menciptakan disrupsi di mana-mana, stabilitas kita masih terjaga, ya. 275 juta penduduk Indonesia masih memperoleh pangan yang cukup, meskipun kita impor 3,5 juta misalnya beras ya tahun ini, tetapi paling tidak relatif terkendali lah. Di banyak negara ada 41 negara yang rawan sekali ya, terancam dengan kerawanan pangan. Jadi Pak Muhtar, despite all of this ya, kendati demikian, tapi kita tetap harus memberi apresiasi, ya. Tetapi sesuatu yang bisa ditingkatkan lebih baik, ya harus dilakukan lebih baik. Pak Sarman, saya berterima kasih. Ternyata para usahawan, pengusaha melihat Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki efek di lapangan, tapi menurut penilaian saya baru menciptakan investasi, belum pekerjaan. Itu sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang-Undang Cipta Investasi loh. Ya, itu sebabnya kita dorong pengusaha seperti Pak Sarman untuk memperluas kesempatan kerja produktif ya.